saya Aulida Dwi Aladinata, NPM 2121010071 dari HKI kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum acara PTUN dan MK. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. V.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Yang selanjutnya yaitu asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga aritmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap aritmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang sedang digugat. Terdapat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang selanjutnya, asas pembuktian bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Selanjutnya yaitu asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penetapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63, ayat 1, ayat 2, pasal 80, pasal 85, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Selanjutnya yaitu sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah yang pertama undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktis administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu anggapan para ahli hukum administrasi negara. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain, hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain, yang pertama peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat pejabat tata usaha negara. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi. Karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Dan yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa
penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Yang keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Dan yang terakhir, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN. Yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Dan yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 yang sekarang menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.